Gue bingung kenapa kasus kejahatan kekerasan seksual ini baru ramai dibicarakan ya at least tidaknya 3 bulan terakhir inilah ya. Kita ramai ngelihat ini di berita-berita, baik di berita media online, media sosial media. Bahkan presiden kita pun sampai memberikan komentar atas kasus kejahatan kekerasan seksual yang terjadi misalnya kemarin di Bandung. Entah kenapa gue yakin ini sebenarnya kasus ini kejahatan kekerasan seksual yang menimpa anak, terjadi di sekolah, baik itu sekolah pendidikan agama maupun sekolah pendidikan formal, itu udah lama sebenarnya gue yakin terjadi, ya kan? Tapi kenapa ini baru ramai dibicarakan, baru diungkap, baru naik ke permukaan akhir-akhir ini? Gue cuman khawatir ini cuman ramai sesaat doang, anget-angetnya sekarang ini, tapi habis itu udah kita nggak tahu lagi ke depan gimana kita bisa mengawal kasus ini. Dan gue juga pengen sebenarnya gimana sih sebenarnya cara kita mencegah atau preventif agar ini tidak terjadi, terutama kepada kita, orang-orang tersayang di sekitar kita, dan bagaimana adik-adik kita, anak-anak kita, bahkan kita pun bisa belajar di institusi pendidikan seperti sekolah, kampus itu dengan tenang, dengan nyaman, dengan kondusif, tanpa ada rasa khawatir, rasa cemas. Ini bisa terjadi pada diri kita maupun orang-orang tersayang di sekitar kita. Nah, hari ini gue tuh cuma coba mau ngobrol sama teman gue untuk menggali fakta, menggali terang benderang atas sebenarnya apa sih yang terjadi 3 bulan ini, kasus kejahatan kekerasan seksual yang marak banget terjadi di Indonesia ini, di sekolah pendidikan formal, sekolah pendidikan berbasis agama, kampus, bahkan juga kita coba kulik apa sih ini yang terjadi, terang benderang fakta-faktanya, dan kita coba akan sharing gimana ke depan supaya ini tidak terjadi lagi. Dan yang paling penting, ini nggak cuma diobrolin saat ini aja, angetnya sekarang ini juga, tapi kita bisa kawal ini terus ke depan, memastikan seluruh stakeholder, baik itu pemerintah, civil society, masyarakat, kita semua turut bergotong royong mencegah ini tidak terjadi lagi, dan ini hanya akan kita jadikan catatan sejarah kelam aja, khususnya di Indonesia. Yuk, teman gue udah datang, dia lagi nunggu di dalam. Kita akan coba ngobrol sambil ngopi-ngopi sore nih. Kita sambil lihat teman gue udah nunggu kayaknya. Kak Karen, thank you ya udah mau datang ke sama-sama podcast kita nih, Seru Stop. Kak Karen, aku mau langsung nanya nih, ini kan 3 bulan terakhir ini kasus kejahatan kekerasan seksual ini tiba-tiba naik nih, tiba-tiba naik, bahkan ya Presiden Jokowi aja kemarin ngasih komentar kan, terutama untuk kasus yang di Garut nih. Nah, padahal sebenarnya gue yakin ini sebenarnya udah lama, ya kan kasus ini. Gue yakin banget banyak lah kita tahu kan selama bertahun-tahun ini nggak pernah diangkat atau nggak pernah diseriusin. Nah, mungkin gue mau mulai dengan kalau menurut kalian sendiri kenapa ini baru naik 3 bulan ini? Apa mungkin karena masyarakat udah mulai merasa ini urgent, mendesak untuk diangkat, atau mungkin ini juga gerakan dari civil society, atau mungkin juga korban-korban yang udah mulai pada berani speak up untuk keresahan ini? Gimana Kak? Sebetulnya kalau menurut aku pribadi ini menurut aku pribadi, opini yang selama ini kita lihat di lapangan, bahwa sekarang aktivis-aktivis feminis udah mulai banyak. Baik itu mereka adalah memang aktivis atau mereka tadinya penyintas terus jadi aktivis, right? Jadi mereka yang pernah mengalami dan akhirnya menjadi aktivis, mereka bangkit untuk menjadi aktivis perempuan. Jadi kalau untuk kasus si Heri Wirawan ini itu tuh sebetulnya ini udah berjalan tuh sebetulnya 5 tahun lebih. Sebetulnya. Ya, karena udah ada anak istilahnya dari awal dia membentuk sekolah itu yang Manarul Huda itu. Gitu. Jadi kita melakukan investigasi itu sebetulnya sebelum ini viral jauh, itu dari bulan September. Ini ada sekolah gitu, boarding school yang ada gurunya ini melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak dan lahir bayi gitu, korbannya puluhan katanya. Wow, aku bilang kan. Dan the next day langsung aku berangkat ke Bandung. Nah, terus kita akhirnya susun strategi, dan selain susun strategi, susun troops lah istilahnya. Kita susun, kita punya tim kita untuk investigasi kemana-mana gitu ya. Dan kebetulan kita dapat source-nya ini dari salah satu saksi. Saksi yang bersekolah di situ. Tapi dia untungnya tidak kena pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual. Tapi anak ini adalah korban eksploitasi anak, karena selain anak-anak ini di sana tuh disuruh kerja apa ya? Disuruh kerja. Dia
selain ada kekerasan seksual, pelecehan seksual dan ya persetubuhan anak di bawah umur lah ya. Selain itu juga anak-anak disuruh kerja gitu. Kerjanya tuh yang nggak main-main loh bro. Itu bener-bener kayak anak kecil umur 11 sampai 14 sama ada 16 juga gitu yang paling tua mungkin 16 sampai 18 yang udah isi di administrasi atau apa gitu ya, udah kerja magang lah gitu ya di yayasan itu juga yang tadinya santri. Nah, itu tuh mereka disuruh kerja tuh sampai ngecor, nyemen, ngaduk semen, angkat semen, nyusun bata. Tidak manusiawi banget lah ya. Nggak manusiawi lah, anak-anak perempuan loh, gitu kan. Ini kalau istilahnya kalau saya jadi orang tuanya wah udah aku apain udah nggak tahu deh, gitu kan. Ini anak aku kirim untuk sekolah gitu kan, dengan iming-iming ini sekolah gratis dan akan dikuliahkan gitu kan. Gitu. Jadi banyak anak-anak yang nggak mampu gitu kan, yang tidak mampu sekolah, akhirnya kan tertarik orang tuanya untuk memasukkan anaknya, apalagi ya I'm sorry gitu bahwa ini berbasis ya agama gitu kan, ingin anaknya paham agama, jadi akhlaknya bagus gitu kan, dengan bersekolah di pesantren, istilahnya di boarding school lah gitu. Tapi ya yang gilanya itu ya akhirnya terjadi seperti ini gitu. Ini kalau nggak diviralin, ini ditutup ya. Ini ditutup rapat karena memang ada istilahnya aku juga. Ya ini harus aku buka gitu, bahwa korban-korban ini juga mendapatkan intimidasi gitu, intimidasi dari berbagai pihak, gitu agar berita ini tidak keluar, gitu karena takutnya menistakan agama lah dan lain-lain, gitu kan. Sebetulnya esensinya bukan itu, gitu, bukan masalah penistaan agama, tapi kan ini oknum, gitu, bukan agamanya. Kita let's not talk about religion, gitu, but ini udah humanity gitu. Ini udah tidak, ini nggak manusiawi sekali gitu. Ini jahat banget, lebih mungkin kalau aku bilang tuh aku selalu bilang mungkin iblis aja mungkin minder gitu sama orang ini gitu. Saking jahatnya. Kita udah sampai greget karena kita sendiri ngelihat korban, kita tahu susahnya mereka kayak apa. Tahu banget gitu. Nah terus nih juga nih Kak, gue kemarin nonton juga dan baca bahwa ada temuan data nih dari Komisi Perlindungan Anak kalau tahun 2021 kemarin mungkin kalian juga sempat baca kan 80% kasus kejahatan kekerasan seksual itu terjadi di institusi pendidikan, khususnya institusi pendidikan berbasis agama. Ya kan, nah gue coba kulik nih, ternyata institusi pendidikan berbasis agama itu di bawah Kementerian Agama. Maksudnya bukan di bawah, tapi menerima dana bantuan support itu dari Kementerian Agama. Iya, dan izinnya dari Kemenak. Benar ya? Betul. Oh, izinnya juga dari Kemenak ya? Nah, pertanyaan gue, kalau menurut pandangan perspektif Kak Karen tuh, kenapa ya ini terjadi justru di institusi pendidikan keagamaan? Apa mungkin Kementerian Agama sendiri terlalu sibuk hal lain? Mungkin hal-hal yang di luar ini, jadinya nggak ada pengawasan supervisi, atau mungkin juga karena superioritas guru di sana yang mungkin merasa bahwa dia superior dan anak didiknya inferior, atau gue nggak tahu nih. Kalau Kak Karen? Aku agak ini ya, nanti dibilang Karen istilahnya I'm a Christian, aku Nasrani ya, jadi aku tidak mau menyentuh ke bagian agamanya gitu ya. Jadi lebih ke mungkin kurikulum yang belum jelas gitu. Kurikulum apa yang diterapkan di sekolah-sekolah itu. Dan harusnya gitu ya untuk guru-guru. Aku sih kalau misalnya aku bisa kasih masukan gitu loh bahwa orang-orang yang ustadz-ustadz ini, orang-orang yang menjadi guru gitu ya, itu harus ada psikotest loh. Untuk mereka itu capable nggak sebagai guru gitu loh. Di psikotes dulu gitu, guru apapun ya, mau di agama, mau di sekolah manapun harus ada psikotes karena bersentuhan dengan anak-anak gitu ya. Dan ternyata predator ini kita nih baru terbentuk nih bro, kita baru terbentuk tuh sekitar 7 bulan nih kayak SPPA, tapi udah lebih dari 20 kasus ya yang kita tangani. Yang kita tangani dan 80% adalah pencabulan anak di bawah umur. 80% kekerasan seksualnya. Ini sangat mengerikan sekali gitu. Jadi di mana gitu kita harus anak kita mau bawa ke sekolah tapi nggak ada guarantee untuk safety mereka gitu. Ini kan sangat mengerikan dan banyak juga yang nggak terdaftar di Kemenak seperti misalnya majelis talim gitu.
itu nggak terdaftar. Nggak terdaftar dia karena bisa. karena mereka kan bukan ini kan, bukan apa namanya pesantren, Oke. tapi lebih ke kelompok kecil pengajian gitu ya. Oke, iya betul. Nah itu juga ada kasusnya majelis taklim itu di Beji, di Kukusan Beji gitu. Oke, berarti Itu ada supervisi kalau yang iya. Gitu istilahnya. Tapi ini yang gila lagi gitu. Ada salah satu orang tua yang kita temui gitu ya, bilang iya saya sedih sekali, saya pengen ini saya kesal sekali sama orang ini gitu loh, dia udah melecehkan anak saya. Tapi ada satu yang saya syukuri, anak saya jadi jago ngajinya. Sebenarnya itu nggak masuk akal sih. Ini maksudnya gue jadi aku yang jadi gue yang disoriented gitu dengar komentar orang tuanya juga seperti ini. Ini yang pentingnya bahwa pendidikan untuk ya masyarakat kita ini masyarakat rentan banget gitu, dan mereka nggak mengerti apa ya namanya, perspektifnya nggak ada gitu, perspektif untuk gendernya itu sendiri gitu ya, dan seolah-olah pendidikan seksual itu untuk anak itu tabu, dan itu harus dimulai dari rumah dulu, baru dari sekolah. Jadi kita jangan ini bahwa di sekolah harus menerapkan pendidikan seksual gitu kan, itu bagus, itu memang harus ada gitu. Karena dulu aku sekolah di sekolah yang cukup bagus gitu ya di Bandung pada saat itu, dan pada saat itu aku kelas 3 SD itu mendapatkan pendidikan seks, dan itu ada dokter, ada semua, dan mereka menjelaskan secara benar gitu. Akhirnya kita sudah dari kecil sudah tahu gitu. Jadi sekarang harus ada gitu, jangan dianggap tabu, karena itu adalah human, itu manusia ya, kita anatomi tubuh kita kan ada gitu. Terus juga harus dimulai dari keluarga gitu, bahwa janganlah gitu, misalnya ini kita free aja ya ngomong ya, emang ini kan kekerasan seksual ya. Jadi jangan kita ajarin anak kita tuh kayak sebutkanlah alat vital kalian, alat kelamin mereka dengan nama yang benar gitu loh. Vagina, penis, ya. Jangan sebutkan noni, burung, atau apa nama-nama yang aneh-aneh gitu kan. Itu salah satu bentuk hal kecil ya. Hal kecil, sederhana tapi penting banget gitu. Untuk mereka tahu apa fungsinya dan siapa yang boleh menyentuh dan ketika apa boleh menyentuhnya. Mungkin kalau misalnya ada rash, apa namanya kayak kemerahan atau apa gitu ya, orang tua boleh menyentuh. Tapi dalam umur berapa sampai berapa? Betul. Gitu. Istilahnya anak laki-laki mandi pada saat dia umur 8 tahun, pada saat dia umur 6 tahun mandinya sama bapaknya gitu ya. Misalnya harus dimandiin anak kecil susah punggungnya gitu ya. Mandinya sama papanya, jangan sama mamanya gitu. Gitu juga anak perempuan gitu ya, sama mamanya, jangan sama papanya lagi gitu. So banyak hal-hal yang bisa kita pelajari, yang bisa diterapkan gitu sebetulnya, dan bisa harus edukasi gitu masyarakat. Dan kita menemukan juga bahwa masyarakat ini justru mereka nggak sama sekali nggak punya perspektif gitu ya. Malah korban kekerasan seksual ini anak kecil malah dibully sama masyarakat. Oke, jadi malah jadi kayak gini pandangan masyarakat kita ya. Iya, jadi ada satu kasus di Jakarta Selatan, bro. Tom. Dia anak ini tuh baru umur, ketika dia melapor tuh dia umur 11 tahun. Tapi itu sudah terjadi 3 tahun sebelumnya. Wow, berarti masih umur 8 tahun ya? Iya, bahkan kalau nggak salah 6 ya. Aku harus baca lagi karena saking terlalu banyak itu. Kita tim KSPPA ikut sendiri ke lapangan pada saat penangkapan si pelaku, gitu ya. Jadi anak ini tuh dia nggak ngerti gitu, bahwa dia mendapatkan kekerasan seksual atau pelecehan seksual karena anak-anak tuh istilahnya grooming itu kayak misalnya anak kecil dikasih permen, akhirnya ikut terus kan, seneng kan sama si orang tua ini, ikut ke rumah, ini gitu kan, grooming. Mereka nggak ngerti sama sekali dan mereka tidak merasa dilecehkan. Pada saat mereka cerita sama kita yang gemeter, mereka bicaranya yang kayak ini, begini gitu, seperti seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika mereka remaja mereka akan mengerti, dan itu bisa kena mental di situ. Betul. Nah ini mungkin buat para teman-teman kita juga yang nonton ya, ini penting ya menggarisbawahi bahwa untuk anak-anak mungkin yang tadi di bawah umur 10 tahun gitu ya, mereka tidak tahu deh sebenarnya, dan banyak bahwa mereka dilecehkan. Nah ini penting nih. Bahwa mereka dilecehkan mereka nggak tahu, karena grooming itu. Grooming. Jadi penting banget ya buat para orang tua atau kakak yang mungkin lebih tua untuk memberikan ini edukasi bahwa jangan sampai ini jadi trauma di masa depan justru ya. Sangat gitu. Nanti ketika dia udah mengerti, dia melek, dia tahu, dia kan ternyata gue dilecehkan waktu kecil ya gitu. Nah Kak Karen, gue mau coba
menggali sedikit ya fakta-fakta terang benderang dari kasus Ustadz yang terduga Heri Irawan ini ya. Bukan terduga, Udah. Nah, gue mau mulai dari sini Kak. Ini gue belum kejawab ya, gue nyari di berbagai media nggak ketemu jawabannya. Jadi gini, kasus ini itu digerebeknya sampai masuk ke pengadilan itu catatan gue itu di bulan Mei Iya. 2021 ya. Betul. Nah, baru naik itu Desember. Betul. 7 bulan berarti ya kayak 7 bulanan dengan kebiadaban ketidakmanusiawian ini ya, yang menurut gua bahkan ya tadi gue bilang iblis aja geleng-geleng, gua aja nggak lebih bejat kali dari itu. Simpel pertanyaan gua, kenapa baru naik bulan Desember, dan kalaupun ada yang mencegah, mungkin siapa menurut lo, nggak perlu juga disebut nama, pihak-pihaknya, dan apa keuntungan dan manfaat kalau ini tidak naik ke permukaan sebenarnya apa? Sebetulnya yang naikin tuh kita, bro, Iya. gitu. Yang naikin itu dari tim kita KSPPA. Waktu itu Sis Mary Silvita yang naikin kasusnya, karena pada saat itu kita mendampingi saksi untuk ke pengadilan, gitu. Jadi akhirnya kita bicara karena kita sudah mendapatkan fakta yang istilahnya yang legit, gitu ya. Kalau kita masih dalam penelusuran, ini kan semua institusi ini kan tertutup. Mereka menutup segalanya. Lalu akhirnya kita kan harus bikin tim investigasi sendiri untuk mencari dulu fakta-faktanya ya. Dari September sampai Desember itu kita investigasi, datang sampai ke Garut, sampai kemana-mana kita investigasi semuanya, cari tahu fakta-faktanya, dan itu begitu udah valid baru kita gas. Nah, media Kak, kalau menurut gue, media lain, terutama media lokal Bandung lah ya, kemana semua gitu. Maksud gue, bahkan kasus-kasus yang lebih ringan pun kadang-kadang kan media nyari ya, karena kan media pasti juga pengen dia menyiarkan segala sesuatu pertama. Gue penasaran, kalau menurut lu media Bandung, terutama media lokal dulu, media lokal, kenapa nggak ada yang capture? Karena ini bukan kasus yang seksi, bro. Gitu loh. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebelum ada kasus Heri Wirawan ini dan kasus-kasus yang ini, Novia Widiasari dan lain-lain, ini bukan kasus yang seksi. Akhirnya RUU TPKS ini kan digenjotkan sama Pak Jokowi juga gitu, karena banyak yang nggak terkuak ke permukaan gitu. Jadi ini ya kebiadaban Heri Wirawan ini menjadi salah satu trigger gitu loh, untuk akhirnya kekerasan seksual ini menjadi perhatian publik gitu. Jadi pada saat itu malah kemarin kita dapat dari salah satu korban, pengacaranya, ada pengacara dari LBH yang saya nggak bisa sebutin namanya, dia tuh sampai minta wartawan datang untuk memviralkan ini supaya anak-anak ini mendapat bantuan, karena nggak ada bantuan yang menyentuh ke mereka, bro. Dari saat penggerebekan sampai beberapa bulan kemudian tuh nggak ada, beberapa bulan itu tuh nggak ada bantuan gitu. Nggak ada bantuan apapun, dan mereka di bawah garis kemiskinan. Ini pengacaranya sampai mau panggil wartawan, mau dibayar untuk memviralkan. Nggak, makasih, nggak mau. Mereka tidak mau memviralkan. Media ini juga nggak mau, bro. Mereka nggak mau memviralkan ini. So setelah ini kita gaungkan, gitu ya, baru deh semua wartawan-wartawan lokal dan yang lain-lain ini. Istilahnya koar-koar kan setelah ada nilai beritanya mereka baru mau kerja, sorry gitu, aku harus koreksi gitu. Gitu. Kesel sih sebetulnya. Betul. Jadi kalau nggak viral ya nggak naik gitu. Sebetulnya masa sih hukum harus, istilahnya keadilan itu harus berbasis keviralan juga gitu. Harus viral baru berjalan gitu. Makanya nih pesan nih buat para media-media nih yang mungkin kalau ada yang dengar nih, media itu kan salah satu pilar dalam demokrasi ya, kalau kita sering baca. Jadi kalau nggak kita berharap sama media, salah satunya yang bisa mengangkat sesuatu ketidakadilan, keresahan siapa lagi? Betul. Tolonglah para media ini ya kan. Lebih inilah manusiawi lah. Maksudnya kita juga kerja di setiap pekerjaan kita kerja harus pakai hati. Nah, hati kemanusiaan. Kalau kita udah hilang kemanusiaan kita bukan manusia lagi. Gitu. Nah, Kak Karen, gue juga baca ini. Ini gue simpang siur, tapi gue coba mau cross check aja nih. Ada yang bilang, gue baca sih lebih tepatnya, kalau kasus ini, kejahatan ini sebenarnya lebih tepatnya itu hal yang disengaja dilakukan. Maksudnya gimana? Dia memang si Ustadz Heri Irawan ini sengaja melakukan pemerkosaan itu dalam keadaan sadar,
dengan harapan mungkin nanti bisa dikoreksi kalau gue salah, akan lahir anak-anak yatim baru gitu ya, demi mendapatkan bantuan Bisa dari jadi. pemerintah gitu. Jadi Bisa jadi. mendapatkan, kalau untuk terus mendapatkan dana BOS gitu ya, atau dana sumbangan dari pemerintah kan butuh yatim. Nah dia sengaja nih menciptakan yatim-yatim baru. Gue nggak tahu benar, tapi kalau menurut gue kalau itu benar, wah benar sih, iblis banget. Nah ini sih cabul aja sih Iya. bro. Dan yang gilanya lagi ya si istrinya aja tinggal bareng-bareng sama anak-anak Iya, yang hamil. gua baca Nah itu tuh, seharusnya Iya. dia turut serta. Gue harus ngomong nih di sini. Iya. Turut serta dan dia juga harus diseret juga nih istrinya. Betul. Kalau menurut gue. Iya. Gitu. Bahkan dia Geram banget. melihat dan entah itu terlibat atau setidaknya dia mengambil. Bro, itu tinggal di satu rumah. Iya. Itu rumahnya kecil, nanti gue kasih kalau Iya. buat ditayangin Iya, buat iya. diliatin. Itu rumah kecil banget. Iya. Dan itu gue bayangin. Sekarang ada lantai atas gitu, itu sekarang ditutup lemari. Sempat ditutup lemari. Nah itu di situ anak-anak di bawah tuh ngaji kencang-kencang. Di atas tuh dia lagi. Dan anak-anak itu dijadwal. Misalnya si Mawar hari Rabu, si Melati hari Kamis, si Anggrek hari Jumat gitu. Serius, digilir, ada jadwalnya, Manusia sih. ada jadwalnya gitu. Sakit kan ya orang. Sakit sih, memang udah sakit sih. Ya, jadi emang betul-betul apa ya? Entah apa motivasi dia sekarang ya kan? Dia emang gila aja gitu. ya. Kalau menurut gue ini orang udah lebih dari iblis, aku udah nggak tahu lagi apa yang harus diomongin sama si Heri Wirawan ini ya gitu. So mean, you know. Dan itu istrinya sama salah satu korban. Iya. Itu tuh melahirkan cuma beda 2 hari bro. Iya. Ini tuh gila gitu. ya. Tinggal di satu rumah, jadi habis nganterin si istrinya melahirkan, udah itu anterin si anak ini. Iya. Dan dia bilang gue cinta dan siap untuk menikahi ke semua santri-santri itu. Ya, iya. Nah Kak Karen, Gila ya. gue mau juga nih berandai-andai nih, misalnya gini, Heri Wirawan punya privilege, maksudnya di satu pandangan gue kemarin ya, karena dia punya pesantren dan juga ustadz. Nah maksud pertanyaan gue gini, mungkin nggak kalau dia nggak ustadz atau dia nggak punya pesantren gitu ya, kejahatan ini bisa naik ke permukaan tapi nggak seviral ini. Itu karena dia ustadz dan mengatasnamakan institusi agama yang dia miliki. Kayaknya enggak deh bro, nggak akan naik. Karena itu kan ya. Iya, karena dia ustadz dan karena iya. dia pesantren itu ya. Pesantren iya. Iya, gue juga ada feeling karena itu dia tuh. Karena ya. ini salah satu juga bro. Ini kalau ini kan karena institusinya di bawah pesantren kan. Iya. Pesantren, udah itu terus dia juga kepala salah satu apalah apa pesantren, tapi bukan pondok pesantren yang apa gitu, ada alirannya yang lain lah. Aku nggak jelas alirannya tuh pesantren apa gitu, dia kepala apanya gitu. Iya. Nah itu dana BOS itu dia dapat dan lain-lain. Lalu gue udah speechless sih kalau ngomongin dia, asli pengen remes aja. Kemarin makanya tadinya pengen datang ke persidangan karena kita memang udah dapat kuasa gitu ya dari para korban untuk mendampingi gitu. Jadi akhirnya teman-teman KSPPA Bandung tuh itu mereka gila banget kerja di lapangan bro, siang malam nggak kenal waktu mencari fakta ini. Kalau nggak karena mereka, gue harus mengapresiasi mereka sebesar-besarnya. Kalau nggak karena ini orang-orang nih, Michael Maleaki, Balkis, Neneng, sama Irma ini, mereka nggak, dan beberapa teman-teman yang lain juga, Alio Safat. Kalau bukan karena mereka yang mati-matian mencari fakta di lapangan, ini kasus nggak akan pernah naik. Nggak akan pernah naik. Berarti balik lagi ada komitmen di situ, ada visi akan kebenaran kasus ini. Iya. Gila sih emang. Nah terus juga nih Kak Karen, gue dengar baru beberapa hari yang lalu, gue cukup ngikutin juga ya persidangannya, kalau si Heri Wirawan ini dituntut oleh jaksa itu hukuman mati dan kebiri kimia gitu ya. Meskipun akhirnya juga banyak pro dan kontra yang gue lihat, yang ada yang bilang berlawanan dengan HAM dan segala macam. Nah, gue pengen tahu, ini opini pribadi lo aja deh. Gue pengen ngeliat nih orang dari sudut pandang lu sebagai seorang perempuan, hukuman apa sih yang layak menurut lu? Karena yang gue baca juga, sorry gue potong dikit juga, kebiri kimia itu cuman
nggak tahu ya, mungkin catatan gue salah atau enggak, 2 tahun katanya. Iya. 2 tahun. Dan itu Ikatan Dokter Indonesia tidak mau melakukan itu. Iya, gue juga baca pandangan ini tidak direkomendasikan karena prosesnya yang ribet dan segala macam lah, dan juga masih dipertanyakan secara klinis. Nah, gue juga tahu, tapi gue pengen tahu menurut lu sendiri, hukuman mati kah, hukuman penjara kah, kebiri kimia kah, apa kalau lu Kebiri potong sih kalau gue. Iya, gue pernah juga tuh baca. Tapi itu tidak Iya, itu iya. melanggar HAM. Menurut Tapi cuman Iya. kalau ikutin emosi ya, Iya, gitu. iya. Kalau itu anak lu gimana? Iya. Benar. Gitu loh. Kalau itu anak lu Iya, dan kalau- istilahnya Kalau anak kita ya udah mati sih sebenarnya. sekarang gitu aja kita balikin aja. Nah, oke, sekarang masalah hukuman mati dan kebiri kimia itu. Sekarang gini deh. Oke, let's not talk about hukuman gitu. Hukuman apapun yang dia dapat, mau seumur hidup, mau 15 tahun, mau mati, mau kebiri, tetap aja sih itu secara hukum. Oke. HAM untuk korban apa? Dibalik ya sekarang. Sekarang kita balik. HAM untuk kemarin kan pada ngomongin HAM untuk diakhiri. Sekarang kalau kakaknya mau balikin ya. Iya HAM dong. untuk pelaku. HAM untuk Sorry, korban. Iya. HAM untuk korban mana? Diatur nggak itu? Kalau mau kita sama-sama bersuara kayak Iya. bersuara ya. Harus kita harus istilahnya kita harus berpihak kepada korban Iya. gitu. Mana hak? Sekarang hak untuk korban apa? Hak. Restitusi 330 juta. Oke. 330 juta. Restitusi 330 juta. Dan dari 330 juta itu tuh udah ada salah satu anak itu yang mendapatkan 80 juta sendiri karena dia dijanjikan untuk dikuliahkan. Sisa 250 juta dibagi ke anak-anak yang lain. Yang 12-an 13. 12 itu. Iya. Dibagi. Ditimbang. Oke? Jadi berapa? Cuma 15 jutaan satu orang. 15 juta, 16 juta. Restitusi 15 juta atas kejahatan. Yang harus ditanggung sama Tanggung korban seumur seumur hidup. hidup. Oke, Iya. HAM-nya mana buat korban? Iya. Kemarin saya sempat nge-tweet gitu. Iya. Oke, kalau ini melanggar HAM, kita nggak peduli mau hukumannya. Istilahnya kalau aku pribadi, Iya. aku nggak peduli mau hukuman 15 tahun, 20 tahun, 100 tahun, atau Iya. mau mati, atau Iya. mau hukuman seumur hidup, Iya. kebiri, atau apa. Iya. Udah, biarin itu hukum di negara ini Iya. berlaku. Gitu. Kita menghormati aparat penegak hukum kita. Iya. Tapi yang kita tekankan sekali lagi adalah HAM untuk korban mana? Iya. Setuju. Dan ya ini juga buat para teman-teman yang lagi pada dengerin juga ya. Ya. Kita coba lihat dari tadi yang mungkin Kak bilang. Coba deh teman-teman yang mungkin lagi dengerin suarakan HAM untuk korban justru ya. Iya dong. Ya kan? Kita coba deh apa sih nih trauma dan semua hal yang akan diingat selama seumur hidup ini. Ya kan? Apa hak buat korban sekarang? Trauma. Bayangin, anak-anak itu mereka masih belasan tahun. Iya. Mereka harus sekolah. Biaya sekolahnya harusnya ditanggung. Iya. Ya. Iya. Anaknya Hmm. mulai dari susu, pampers, pendidikan anak-anaknya sampai selesai itu harusnya restitusi itu untuk itu. Iya. Gitu kan. Betul. Ini 15 juta buat apa, Bro? Iya. Gitu loh. 15 juta, ya Tuhan. 15 juta, 16 juta Iya. perak dengan beban yang ditanggung salah satu korban. Itu tinggal benar-benar di dalam hutan, Bro. Garut paling selatan, udah denger deburan ombak lah, deket banget sama pantai. Itu dari kota Garut itu 6 jam plus 1,5 jam lagi ke tempat salah satu korban yang paling jauh ini. Anaknya baru 4 bulan sekarang. Jadi ketika digerebek itu dia masih dalam keadaan hamil. Hamil berarti betul. Ya. Iya. Itu kan namanya anak di bawah umur. Kan ASI-nya belum keluar. Iya. Bayinya minum apa? Air gula merah. Karena mungkin susu formula pun nggak Nggak sebeli. bisa beli, bro. Di bawah garis kemiskinan, dia yatim piatu, tidak ada orang tuanya, tinggal dengan kakeknya yang udah tua, yang kerjanya kerja kebun. Oke. Sekarang HAM untuk mereka mana? Iya. Gue emosi nih. Benar. Gue emosi nih. Jadi buat para masyarakat dan Iya. teman-teman juga, daripada pusing, bukan pusing ya, maksudnya memikirkan apa hukuman yang pantas buat Heri Wirawan. ya kan? Coba deh pikirin apa hak dan HAM yang harus diterima oleh korban. Iya. Dan kita berharap di RUU TPKS ini ada 3 kali nih ya perubahan gitu. Dari RUU PKS sampai RUU TPKS gitu kan. Yang saya berharap yang pro terhadap korban lebih banyak, maksudnya aturan untuk para korbannya yang harusnya lebih spesifik daripada hukuman untuk si pelaku.
Oke. Karena yang paling penting itu korban. Iya. Gitu. Paling penting itu korban. Kayak kemarin bro, ini lebih gila lagi nih. Nih gue buka di sini. Kemarin sempet aku buka di YouTube tentang satu anak di Bandung yang dijual di aplikasi micat. Tahu, gue baca. Gue nonton video itu. Iya. Iya. Dan itu kita yang dampingi juga. Itu nggak masuk akal. Gue denger video itu yang coba lo present ya, ibaratnya singkatnya kan dari A B C, gue udah. Yes, that's what happened gitu. Dan anak itu kecil banget sih, bro. Dan itu anak dia, terus ibunya nggak berhenti nangis. Iya. Itu malam tahun baruan tuh kita di Polrestabes, bro. Gitu loh. Gila. Malam tahun baruan kemarin gitu. Nggak masuk akal juga itu. Jadi itu dan kebayang anak ini harus mengidentifikasi pelaku-pelaku yang yang melecehkan dia. So ini benar-benar bukan darurat. Kalau ada kata yang lebih dari darurat, ini bukan lagi gitu loh. Nah, gue mau coba sedikit Kak, bukan kita ke fenomena lainnya. Tadi lu udah sempat singgung sebenarnya, makanya gue pengen ngobrolin juga Mbak. Kasus Novia Widyasari. Nah, kita sedikit pindah ya kan. Nah, gue coba kemarin baca, ngikutin juga beberapa bulan ini. Gue cuma mau bilang, ini kasus sebenarnya gue yakin banyak kejadian di pergaulan anak muda hari ini. Ya kan, apalagi semakin kesini pergaulan semakin bebas, segala macam. Dimana Novia Widyasari kan dihamili oleh kalau nggak salah gue polisi. Udah beberapa kali hamil. Ya kan, terus akhirnya depresi. Dan gue yakin anak perempuan lain juga banyak yang hamil. Akibat pergaulan bebas, akibat bujuk rayu, dan ya itulah ya. Gue coba mau nanya ke Kak Karen, tanggapan Kak Karen atas semua fenomena ini, terutama fenomena tidak bertanggung jawabnya setelah dihamili oleh laki-laki, ya kan? Dan kalau lu sendiri Kak, gimana sih baiknya ke depan, terutama buat kaum perempuan, apakah jangan terbujuk-bujuk rayu atau gue nggak tahu. Sebetulnya segala sesuatunya mulai dari skup yang paling kecil bro, dari keluarga. Kebanyakan korban atau pelaku itu dari keluarga yang broken. Risetnya gitu. Dari keluarga yang broken atau dia pernah mengalami, misalnya pelaku, mereka pernah mengalami juga. Gitu. Mereka juga korban tadi. Nah, kasus seperti Novia ini gitu ya, dia udah melapor ke sana kemarin tidak mendapatkan tanggapan gitu. Ya kan? Akhirnya berakhir dengan nggak ada teman cerita, depresi dan lain-lain. Akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya gitu. So sad. Gitu. Ini sih gila gitu ya. Dan sebetulnya harus dimulai dari skup yang paling kecil, yaitu keluarga. Jadi kalau kamu mau menikah, jangan cuma pikir nikah itu gampang gitu. Nikah akan mempunyai anak. You have full responsibility untuk parenting. Dan sekarang yang gue lihat semakin kesini lazy parenting. Parenting yang malas. Dengan anak-anak yang selalu dikasih gadget, biar diam, biar apa. Bukannya distimulasi anak-anak, dikasih edukasi. Malah orang tua malas gitu. Kasih aja iPad atau tablet atau handphone biar diam nonton YouTube gitu kan. Gitu. Dan itu kan influence itu merusak hampir 4% otak anak. Jadi please jangan malas untuk, kalau kalian sudah diamanatkan menjadi orang tua, please do the best parenting gitu loh. Jadi gue mau coba sedikit ngambil learning point ya dari yang tadi lu bilang ya. Kalau lu mau bilang gini kan Kak, berarti si anak, pergaulan bebas hari ini tuh terjadi akibat salah satunya lazy parenting. Lazy parenting, broken home. Jadi ada yang lazy parenting tapi nggak broken, tapi dia lazy aja gitu loh. Jadi istilahnya orang tuanya tetap bersama, harmonis atau apa, tapi nggak ada attachment yang betul sama anak gitu. Nggak ada komunikasi yang baik dengan anak gitu. Jadi sama anak tuh selalu kayak ada gap dan tidak mengajari anak dengan baik gitu. Ada lagi yang broken, ibu ayahnya cerai atau pernah melihat ibunya dipukuli oleh ayahnya, atau sebaliknya ayahnya dipukuli oleh ibunya, ada juga gitu loh. Dari kecil mereka makan gitu. Itu menjadi trauma gitu yang luar biasa, dan itu yang banyak menjadikan anak-anak dan akhirnya pada masa depannya mereka menjadi predator atau mereka jadi victim. Karena mereka jadi
Nah, gue mau narik dikit nih Kak. Dari lo ngomong ini gue jadi kepikiran satu hal nih. Lazy parenting ini istilah yang gue baru dengar juga dari lo, thank you. Nah, menurut lo sendiri, lazy parenting ini itu terjadi karena apa? Menurut apakah gue nggak mau gara-gara mungkin teknologi atau whatever lah ya, gadget. Tapi maksudnya gini, apakah sebenarnya yang belum siap menikah, yang belum siap punya anak? Atau gue nggak tahu kenapa menurut lu ada ini lazy parenting ini? Ini ngerinya fenomena apalagi ya di daerah Jawa Barat gitu. Anak umur 17 tahun tuh dibilang perawan tua. Gue pernah juga dengar itu kan? Jadi mereka tuh umur 14. Usia produktif loh, iya, 14 tahun, 15 tahun tuh istilahnya kelar SMP aja lah, udah itu terus nikah lah. Itu lazy parenting, orang tuanya nggak mau ngebiayain lagi, udah dikasih aja ke laki-laki yang lebih tua gitu. Ada satu kampung namanya Cibatu tuh, semua anak-anak kecil kawinnya sama aki-aki semua. Itu karena orang tua yang sudah tidak mau lagi malas dan bukan malas dan mereka juga istilahnya tidak mempunyai dasar pendidikan yang baik gitu. Tapi ya setidaknya ini kota metropolitan ini kan istilahnya isinya kita sekarang belajar tuh nggak susah kayak dulu gitu. Mau belajar parenting yang baik atau apa gitu, watch YouTube atau apa. Gunakanlah teknologi itu untuk belajar gitu. Apalagi kalau dikasih amanat menjadi orang tua. Ya itu dia gitu. Lazy parenting itu bahaya banget, bro. Itu sangat berbahaya untuk masa depan anak-anak kita gitu. Karena nggak ada attachment, nggak ada bonding, nggak ada engagement ya. Engagement antara orang tua dan anak, dan akhirnya kan untuk memasukkan satu paham, prinsip, terus ideologi atau yang pada akhirnya menjadi prinsip yang menjadi pedoman hidup anak ini ketika mereka menjadi dewasa, itu kan jadi nggak ada, lost. Mereka lost in this jungle, dunia semakin tua dan jahat. Gitu. Thank you Kak. Jadi gue dari sini juga gue dapat cakaran berpikir baru ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang dengerin bahwa hari ini pergaulan bebas, cewek yang hamil di luar nikah, cowok yang bejat, itu gak bisa dipungkiri dan terlepas dari orang tua, keluarga. Lazy parenting, broken home. Jadi please deh, kalau jangan sampai ini kita nih generasi millennials ya, dan segala macam ya, ini harus parenting itu penting ya. Jadi penting. Ya kalau jangan sampai ini menimpa kita, anak kita nanti atau orang-orang tersayang kita ya. Jadi gue gak nyangka sih ada cakrawala berpikir baru ini, bener juga ya. Terus nih, akhirnya gue mau coba sedikit shift lagi ke isu. Tadi lu juga udah nyinggung juga sebenarnya. Gue juga tertarik ya, kasus yang kemarin terjadi yang mungkin juga udah dibahas di akhir tahun yang di Bandung tuh. Ya kan, yang gue aja gak masuk akal. Jadi kalau buat teman-teman mungkin yang masih nggak tahu kasus itu, mungkin saran gue tonton aja videonya Kak Karen di Cokro ya. Kalau pengen tahu as a whole comprehensive kasus ini gimana. Tapi gue langsung mau tanya, itu kan dari si A, si B, si C, si D gitu ya. Bahkan lewat aplikasi gitu ya, Facebook, WeChat gitu. Gue mau nanya Kak, dari kulikan lo ya, eksplorator kasus ini, gue yakin sebenarnya kan ada mafia ya yang mengatur atau mungkin juga gue yakin bahkan sindikat bukan hanya di kasus ini, tapi gue juga yakin di seluruh Indonesia ada di sindikat ini yang menjual. Kalau kita mau in shortly ya, seorang anak yang diperkosa berkali-kali terus akhirnya dijual, diperdagangkan human trafficking di WeChat, di Facebook atau di sosial media lain oleh sindikat-sindikat bajingan ini ya. Nah pertanyaan gue kan, gue yakin ini sebenarnya polisi udah tahu, aparat juga udah tahu, mungkin pemerintah atau masyarakat semua udah tahu. Apakah nggak ada kolaborasi dalam memberantas kasus ini, atau ada pembiaran, atau mungkin ini juga hal yang sesuatu yang emang udah susah diberantas? Kalau menurut lu sendiri gimana sih sebenarnya mafia sindikat? Sindikat WeChat, sindikat Facebook yang melakukan penjualan ini? Kasus tuh nggak habis-habis bro, dan terlalu banyak. Komnas Perempuan sendiri mencatat gitu, itu tuh mungkin tahun kemarin tuh tahun 2020 itu mungkin lebih dari 4.000 kasus ya. Itu yang tercatat. Dan yang nggak tercatat nggak tahu lagi berapa. Nggak tahu lagi berapa. Jadi apa ya? Bukan pembiaran, tapi menurut aku mungkin ya aparat penegak hukum kita harus berperspektif benar dulu gitu. Kayak misalnya nih, dulu kasus saya ngomong diri saya sendiri.
ini marital rape. Jadi kalau misalnya nggak under consent, suami istri juga melakukan hubungan seksual, dipaksa untuk melakukan hubungan seks gitu ya, itu bisa dikategorikan sebagai marital rape. Oke, sebentar sedikit gue potong, biar yang denger juga nggak bingung ya. Kebetulan kan, tapi kalau gue tahu tapi yang lain kan belum tentu. Koreksi gue kalau salah, consent itu kan persetujuan. Jadi kalau belah pihak harus agree dulu, harus sesuatu ya. Itu consent ya teman-teman yang belum tahu. Nah, consent. Consent itu adalah persetujuan antara dua orang. Pada saat saya dilecehkan, padahal sama suami saya sendiri gitu ya, saya ngerasa saya nggak jadi manusia di situ, gitu kan. Ketika saya melaporkan ke aparat penegak hukum, lah itu kan kewajiban loh. Kan sebagai istri kan kewajiban untuk melayani suami. Bahkan tanggapan aparat waktu lo melapor kayak gitu. Iya. Ini kan domestic violence. Ini ada di Undang-Undang PKDRT. Nggak baca, nggak ngerti, nggak berspek, nggak banyak. Maksudnya harus, apalagi yang di aparat penegak hukum kita yang ada di PPA ya, itu harus benar-benar berperspektif gender yang kuat dan benar-benar kemakan tuh semua undang-undang gitu, perlindungan anak, perlindungan domestik, PKDRT itu harus makan bulat-bulat gitu, gitu loh. Benar-benar harus dikuasai dan berperspektif lah kepada korban. Nah sekarang gitu, siapa yang istilahnya kalau di Indonesia harus ada saksi gitu, misalnya orang mendapatkan pelecehan seksual, itu kan terjadi di ruang tertutup. Siapa yang mau lihat? Terus flunk gitu kasusnya, maksudnya langsung SP3. Banyak yang SP3 itu diberhentikan kasusnya. Kasusnya diberhentikan karena tidak ada saksi. Indonesia masih lebih oke lah, satu lah. Kalau di daerah kalau nggak salah di Bangladesh atau di mana gitu ya, di daerah-daerah sana, Asia, India sana, itu tuh yang ngelihat tuh harus lebih dari 2 orang. Padahal baru bisa dilaporin ke polisi. Padahal ya, gue juga pernah baca ini kasus kekerasan seksual ini, pelecehan seksual ini sesuatu yang memang sangat susah ya. Minim saksi, terjadi secara spontan. Harus 2 alat bukti. Mau sampai kapan ini bisa diselesaikan? Gak mungkin loh. Saksinya siapa kalau misalnya terjadi di rumah tangga? Hanya antara domestik. Suami dan istri atau ayah tiri. Sama kemarin kita tuh semua hampir kena mental karena salah satu kasus di Pemalang itu ayah tiri yang ya istilahnya melecehkan anak tirinya gitu. 6 tahun bro. Ya ada saksi ya. Sakit kan ini orang gitu. Dan banyak lagi gitu. There's many more gitu. Ada lagi gitu kan, anak umur 6 tahun lagi di Papua, itu dia ini sama ibu tiri dilakukan, jadi kemaluannya itu dicubit, diremes sampai berdarah-darah sampai ini, dan dia nggak mau ngomong ke siapa-siapa, takut papanya nggak sayang lagi sama dia. Ketakutannya itu anak-anak bro. Gitu, so this is crazy. So ini benar-benar harus undang-undang PKDRT ini benar-benar kami berharap sebagai orang-orang yang istilahnya yang di lapangan yang mendampingi para korban. Banyak aktivis-aktivis perempuan, orang-orang yang peduli akan kekerasan seksual dan kekerasan lainnya ya, nggak hanya kekerasan seksual, kekerasan lainnya, domestic violence untuk perempuan dan anak gitu. Itu kita kesulitan di lapangan. Bahkan visum pun untuk korban kekerasan seksual itu pun berkali-kali itu kita disuruh bayar. Padahal itu harusnya ditanggung oleh pemerintah. Sebagai bentuk bahwa dan ada dananya. Mau itu dari Pemprov, mau itu dari kementerian gitu. Itu ada dananya. Gimana kalau yang mohon maaf kurang mampu ya? Mereka jadi nggak mau melapor karena takut. Gue keluar duit ya kan? Keluar duit lagi gitu, visum 1,5 juta sampai 2 juta. Belum lagi kalau kena penyakit kelamin, pengobatannya gimana? Siapa yang mau bayar? Gitu kan? Ada yang sampai meninggal dunia tuh kemarin sempet ramai juga di Twitter karena sakit kelamin. Sampai mati bro orangnya. Gitu kan? Ini gila. Gitu. Jadi come on, aku berharap banget sama bapak-bapak dan ibu-ibu yang duduk di kursi legislatif DPR RI yang dipilih oleh rakyat, yang dikasih amanat oleh rakyat. Berpihaklah kepada rakyat gitu. Berpihaklah kepada korban. Dan kebanyakan ini masyarakat rentan semua yang mendapatkan
pelecehan Pelecehan. ini. Pokoknya dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Iya. Tapi paling banyak yang di bawah. Di akar rumput ini luar biasa. Terancamnya generasi masa depan Indonesia Iya. ini seperti apa? Kalau ini terus-menerus terjadi, ini snowball. Iya. Nah, gara-gara ini lu udah ngasih gua sebuah hook ya untuk kita tutup podcast ini kayak. Kalau dari semua tadi yang lu sampaikan, gue ngeliat benangnya kusut ya. Terlalu banyak dan yang harus diberesin terlalu banyak ya. Ya. Makanya gue di penutup ini Kak, gue akan coba ngajak lo mungkin sharing untuk preventif. Jadi lebih ke arah mencegah aja deh, jangan sampai kejadian. Karena kalau udah kejadian kusut banget buat ngelesain. Betul. Ya kan. Nah, gue mulai dari yang pertama Kak. Gimana cara mencegah kasus kejahatan kekerasan seksual di keluarga, di lingkungan pergaulan pertemanan, di sekolah, baik itu sekolah formal maupun keagamaan, di kampus, dari segi pencegahan dari sudut pandang lo sebagai orang tua dulu. Ya. Orang tua. Jadi gimana menurut lo harusnya orang tua, mungkin juga yang dengerin kita ini ada yang orang tua, supaya ini tidak terjadi pada anak yang kita sayang dan kasih. Dari orang tua dulu, mencegah dulu. Kalau anak udah dalam usia sekolah, berarti dia udah umur 4-5 tahun ya. Jadi kita harus mengajari teknik-teknik yang kayak anak udah harus bisa ke toilet sendiri. Oke, sesimpel, Oke, sederhana, simple itu. tapi meaningful. Iya, Ke iya. toilet sendiri tanpa harus ditemani oleh orang dewasa di dalam toilet. Oke. Oke, mereka bisa melakukan pipis sendiri, Iya. buang air sendiri, gitu. Dan ya itu dulu pertama pendidikan yang seperti itu. Misalnya anaknya masih di PAUD, gitu. Bahwa tidak membutuhkan bantuan orang dewasa untuk pergi ke kamar mandi. Oke. Pertama itu. Dan tidak ada yang boleh menyentuh bagian ini. Oke. Itu hal yang harus diajarkan. Harus diajarkan. Oke. Sedini mungkin. Sedini mungkin, ya. Tidak ada yang boleh menyentuh kecuali mami atau papi. Iya. Kalau itu pun kamu lagi sakit. Iya. Atau kita lagi mandiin kamu untuk ngebersihin karena kan mandi belum bisa bersih bener gitu Iya, kan iya. namanya anak umur Iya. gitu ya. Ada waktunya istilahnya anak udah diajarin mandi sendiri dari umur 5 tahun gitu udah harus bisa mandi sendiri. Nah, seminggu 3 kali ya kita yang ngegosok lah belakangnya apa untuk bersih gitu kan. So do that please. Iya. Udah itu juga harus ya itu pendidikan Edukasi seksual, ya, edukasi ya. yang sesimpel itu dulu. Iya, edukasi ya. Iya. Jadi gue suka sih hal-hal yang kayak gini nih. Sederhana ya. Simpel tapi impact-nya gede buat masa depan. Iya, nggak perlu gitu ada apa namanya kayak office, bukan office boy, apa ya namanya orang di sekolah kan biasa kan ada mbak yang housekeeper di sekolah PAUD gitu kan yang kalau anak miss mau pipis gitu ada yang nemenin ke kamar mandi. No, you don't need that. Oke. Mami ajarin, papi ajarin kamu untuk misalnya mami aku ajarin untuk ini loh caranya cebok setelah ini bersihin begini di sekolah budat ya. Nggak butuh orang Nggak dewasa. boleh ada yang sentuh. Nggak boleh ada yang ikut ke dalam. Iya. Lock the door. Iya. Gitu loh. Oke. Jadi buat orang tua itu menurut gue hal yang paling sederhana. Simple gue yakin banget. impact-nya gede tuh pasti. Banget. Jadi udah ada benteng yang dibangun ya. Dari kecil. Nah, gue lanjut yang kedua Kak. Preventif lagi ya. Dari sudut pandang lo, mungkin juga apa yang bisa lo rekomendasikan ke pihak institusi pendidikan. Jadi bayangin aja misalnya sekolah, berarti di situ ada kepala sekolah dan seluruh jajarannya, atau mungkin kampus, rektor, dekan dan seluruh jajaran, supaya ini tidak terjadi di dalam lingkungan institusi pendidikan yang namanya kasus kekerasan seksual, supaya anak-anak kita, adik-adik kita bisa belajar dengan tenang, nyaman dan kondusif. Pertama, perspektif gender itu harus dibangun ke semua guru-guru gitu. Mereka juga harus dapat pelatihan dan yang tadi aku sempat singgung bahwa di institusi pendidikan di Indonesia ini guru-guru yang ada di dalam sekolah itu baik sekolah negeri atau menurut aku kalau aku ada di pemerintah nih misalnya mengambil kebijakan nih ini kan kita berandai-andai misalnya aku ada di Kementerian Pendidikan sebagai apa aku akan bilang gitu bahwa semua yang ada di sekolah itu mulai dari kepala sekolah sampai orang yang kerja nyapu halaman sekolah itu semua psikotes. Oke. Psikotes. Iya. Gitu. Apakah ada kecenderungan ke arah sana atau tidak? Gitu. Jadi itu juga bisa sebagai sebuah assessment awal. Assessment. Ya. Itu harus kalau menurut aku itu harus dari assessment karena ini kebanyakan terjadi di sekolah, di institusi pendidikan. Nah, ini permasalahannya kalau yang tadi dapat izinnya dari Kemenak, ya kan? Iya. Nah ini gimana nih? Gitu kan itu kan terpisah jadi. Terpisah. Padahal sama-sama pendidikan juga. Iya. So I don't know gitu.
Jadi juga ya kalau gue boleh nambahin ya buat institusi seperti Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama ya disupervisi lah semua ini dengan baik ya. Yes. Berkala dimonitor dengan ketat ya kan supaya ini nggak kejadian ya. Kita pengen lah adik-adik kita, anak-anak kita nanti sekolah dengan nyaman ya, kondusif gitu, nggak ada ketakutan. Kalau sekarang kan ada beberapa teman gue juga yang sudah punya anak, ya ada kerasa itu ketakutan dan kecemasan. Jadi mau gimana belajar dengan tenang? Betul. Ya kan? Itu yang itu udah ngeri. Jadi kita sekarang kan dengan kasus Hari Wirawan ini, ibu-ibu, bapak-bapak mau masukin anaknya ke pesantren aja deg-degan. Padahal kan itu baik untuk pendidikan agama, gitu kan? Bukan hanya pesantren, tapi pendidikan yang berbasis agama yang lainnya juga. Gitu. Ada juga kasusnya, bro. Bukan hanya di pesantren. Gitu. Jadi kita sekarang bukan ngomong it's not about religion, itu bukan tentang agamanya. Nah terakhir nih Kak, karena audiens kita paling banyak ya anak usia 13 sampai 24 tahun ya. Really? Jadi masa sekolah, kampus dan masa muda. Pesan Kak Aaron untuk buat kita anak muda, terutama anak kampus, anak sekolah yang hari ini, supaya ini tidak terjadi pada mereka kasus ini dilakukan oleh siapapun, baik itu di keluarga, bisa jadi kejadian atau mungkin dilakukan oleh tenaga pendidik atau mungkin oleh teman sendiri atau siapapun, mereka bisa menatap masa depannya dengan jauh lebih bahagia tanpa terhantui dan trauma atas kejahatan kekerasan seksual yang menimpa diri mereka. Apa yang bisa Kak Karen rekomendasikan untuk mencegah ini tidak terjadi pada mereka? Mencegah untuk tidak terjadi ya? Iya. Pertama, anak-anak laki-laki, cowok-cowok, ingat bahwa kalian lahir dari seorang perempuan. Kalau itu perempuan, istilahnya sebaliknya juga, bahwa kalau tidak ada seorang ayah tidak akan lahir seorang anak juga. Jadi istilahnya hargailah bahwa kalian dilahirkan dari rahim seorang perempuan, dan ketika kalian melihat perempuan lain, lihatlah bahwa perempuan itu kelak akan menjadi seorang ibu seperti ibumu, gitu. Jadi apa ya, akhlak ya, ini akhlaknya. Jadi udah kalau dibilang revolusi akhlak ya, itu sebetulnya hal yang simple kayak gitu. Bahwa ingat bahwa kalian lahir dari rahim seorang perempuan. Kalau buat tadi perempuan, mahasiswa perempuan, please jangan termakan dengan bujuk rayu. Kalau sudah ada omongan yang dirty talk atau itu dimulai dari dirty talk, mulai dari misalnya fisik kecil gitu, iseng nyenggol banyak. Kemarin kita kan ada Twitter Space tuh bro. Kita buat Twitter Space untuk speak up. Orang-orang anak-anak muda itu speak up apa yang terjadi terhadap mereka. Wow, you cannot imagine itu sampai 20.000 orang lebih yang hadir di channel itu. Dan banyak sekali korban yang akhir dia bicara di forum itu akhirnya. Karena kan kalau di Twitter Space kan anonymous gitu kan, bisa nggak diketahui tapi mereka bisa speak up. Gitu. Jadi pertama, kalau kalian mendapatkan pelecehan dalam berbentuk verbal atau fisik atau udah mulai masuk ke pelecehan seksual, misalnya disuit-suitin atau apa, misalnya kayak gitu kan kita takut loh, gitu. Cerita sama orang yang paling dekat sama kalian untuk melindungi kalian dari itu dan berani untuk speak up gitu. Kenapa sweet gitu? Kamu lahir dari seorang perempuan juga kan? Gitu, hormati perempuannya. Jangan seperti itu gitu. Jadi berani untuk membela diri, jangan cuma didiemin aja, jangan lakukan pembiaran yang akhirnya nanti akan jadi snowball gitu. Dari yang dilihatin dari bawah ke atas, akhirnya disuit-suitin, terus akhirnya disenggol-senggol, dan nanti bakalan jadi banyak tuh turunannya lain gitu. Jadi dare to speak up aja. Jadi buat para teman-teman kita hari ini yang perempuan, please kuat ya kan? Jangan lemah. Lawan itu karena gue yakin mereka kita semua sama kok, mau cowok mau cewek lawan itu ya kan. Jadi tadi bagus dari kalian kalau udah ada mulai di talk apapun yang sifatnya udah mulai mengarah-arah udah please cut ya kan lawan. Kayak misalnya dari sosial media itu pelecehan juga gitu loh. Gitu kan, udah pelecehan dari sosial media apa langsung blok gitu. Udah blok udah gitu. Jangan, nggak usah kenal lagi gitu. Dan coba kemana-mana, apalagi kalian yang istilahnya cantik-cantik gitu ya. Sekarang misalnya jangan, kadang-kadang orang kan suka menyalahkan korban ya. Karena kamu pakai bajunya terlalu seksi sih, celananya ketat. Orang ini santri aja yang pakai baju lengkap tertutup semuanya aja bisa jadi korban kok gitu. Jadi no matter
mau dress up kayak apa, jangan menyalahkan korban dan stop untuk masyarakat untuk menyalahkan korban. Iya. Dan Gitu. buat yang cowok, ingat lo lahir dari seorang ibu rahim. Ya. Rahim Dan lo seorang juga akan menikah dan mungkin aja punya anak perempuan. Ya. Ya, ingat aja itu ya kan. Ingat itu, dan itu jangan sampai terjadi sama kakak lo, Iya. ibu lo, Hmm. adik lo yang cewek, Atau anak lo nanti kalau atau anak lo nanti mau itu terjadi. Iya. Apakah istilahnya coba pikir gitu, apakah lo akan terima kalau itu anak perempuan lo yang digituin atau kakak lo atau adik lo gitu. So please gitu, just as a human just be kind to others and respect others aja. Kak Karen, thank you. Sama-sama, Udah mau bro. mampir. Gue mau bilang sukses dan Thank you, Tom. gue malah berharap lu juga di sela-sela waktu berjuang ini jangan lupa tetap nyanyi. Ingat ya, Kak Karen ini adalah Indonesian Idol pertama ya. Jadi kita harus rindu pada dia Mungkin bernyanyi. audiens kamu waktu Iya. itu pada audiens ini Iya. kalau dari 13 sampai Iya. 24 tahun ini Iya. ya mereka waktu itu masih kecil banget Indonesian sebelum lahir. Idol angkatan pertama guys. Jadi lo cek aja di YouTube ya kan. Jadi malah gue juga rindu lu nyanyi lagi ya kan Asik. dengan jazzy-nya itu ya kan. Asik. Oke, itu aja dari gua. Oke. Thank you. Tom, thank you ya. Sampai ketemu lagi. Stay safe. Stop violence, speak up.